Aku sebelum nikah itu selalu tanya sama Allah, ya Allah, he is the one atau enggak? Kalau jalannya setelah doa kalian diluruskan, mudah, itu God sign that he is the one. Tapi kalau jalannya dipersulit, itu God sign juga bahwa he is not the one. Kalau aku dapat laki-laki yang mukondo, kayaknya enggak deh. Misalnya yang itu ya, Alhamdulillah ya, kalau mukondo aku enggak bisa bawa aku ke lebih baik. Boleh. Arab juga boleh kan? Tuh, Arab ya, boleh ya. Salah ada enggak? Terima kasih. Mungkin kalau nggak ada Kak Yuki, Mama ikut Papa aja. Nggak boleh. Hai guys, hari ini tamu podcast aku sangat spesial, strong woman, wanita kuat, wanita cantik, wanita tabah, wanita surga. Oh, Masya Allah Kak, Masya Allah. Karena kamu mengurus suami kamu dengan sangat excellent. Masya Allah. Siapa lagi kalau bukan Fanny Kondo, tepuk tangan. Halo guys, thank you Kak Allah for inviting me. Aku juga terima kasih. Di studio yang gorgeous ini. Tuh lihat, berbunga-bunga. Karena hati kamu harus selalu berbunga. Janda bunga ini. Janda bunga, janda glowing ini ya. Iya. Tuh, Fan. Sebelumnya aku mau terima kasih banyak kamu udah mau datang ke podcast sederhana aku, podcast humble ini, podcastnya Bu Ala. Sebetulnya namanya T-Talk ya, tapi ini tidak ada T-nya karena kita sangat darurat. Berarti pillow talk aja Pillow talk, boleh. Boleh banget. Fan, aku tuh pertama tahu kamu lihat di sosial media, di TikTok kamu tuh FYP di aku. Oh, Masya Allah. Aku ngeliat kayak, ini siapa ya? Kok rame banget? Ternyata cerita hidup kamu tuh bener-bener bikin mungkin ibu-ibu di Indonesia nih hatinya lagi teriris-iris gara-gara video cerita kamu gitu ya. Dan itu cerita real, jangan nangis dulu. Kok udah berkaca-kaca? Belum. Jujur Fan, jujur. Kayak kamu tuh mungkin sekarang jadi inspiring moment. Jadi salah satu contoh ibu-ibu yang bisa nunjukin ke dunia kalau kamu itu bisa tabah mengurus suami dalam keadaan sakit. Karena nggak banyak loh yang kayak kamu. Bener. Ada perempuan yang suaminya sakit, dia sumpah banget dan dia malah ninggalin. Menyerah ya? Menyerah, diceraiin, ditinggalin, didiemin sampai die. Dibalikin ke keluarganya. Dibalikin ke keluarganya itu banyak banget. Dan kamu salah satunya yang memang ya cerita kayak gini harus viral gitu buat perempuan-perempuan gitu. Aku mau tanya ke kamu. Boleh. Pas itu tuh pas pertama kali tuh kamu yakin sama Papa Udon. Dia kan orang Jepang. Bener. Ya, orang Jepang. Kamu pasti ada kekhawatiran. Kenapa mikirnya tuh he's the one? Gue harus nikah sama dia nih. Tapi kan banyak banget loh. Gak bisa dipungkiri orang-orang perempuan-perempuan di sini tuh takut nikah sama orang asing. Orang asing karena takut ditinggal. Bener. Takut dia mualafnya bohongan. Betul gak sih? Bener. Begitu udah punya anak, lo gak nurut gue, lo masuk agama gue, pindah, gue tinggal lo, pasti takut kan? Bener. Itu banyak lo terjadi temen aku. Bener. Kenapa kamu milih itu? Sebenarnya yang dikhawatirin ibu-ibu tuh bener-bener adanya seperti itu Kak. Aku tuh pernah ke rumah sakit. Dokternya aja sambil bilang, Bu, saya tuh punya pasien yang perempuan yang kena kanker. Dan dia nggak tahu kankernya apa. Sampai sekarang belum ditemuin. Suaminya orang luar negeri dan dia ditinggal. Jadi kayak banyak banget kisah-kisah yang nikah sama orang asing tapi segampang itu ninggalinnya. Alasan aku yakin yang pertama karena suami aku yakin sama aku kalah. Jadi aku tuh sering nanya sama Papa Udon, kamu beneran mau nikahin aku? Aku ini lulusan SMA Pak. Saya dari keluarga miskin. Saya nggak cantik, nggak pintar. Kenapa sih Bapak nggak cari yang di Jakarta yang lebih cantik, lebih pintar, S1 mungkin? Terus Papa Udon tuh bilang, aku tuh maunya kamu. Karena aku mencintai hatimu, bukan mencintai looksmu gitu. Karena jujur minder ya Kak, Papa Udon kan director ya. Kamu cantik? Kata siapa kamu gak cantik? Cantik, pinter, public speakingnya istimewa. Minder Kak aku. Enggak, Pan. Soalnya aku kan lihat kasta suamiku kan director, aku kasir Kak. Jadi kayak domplang banget gitu loh. Apakah aku pantas mendampingi kamu gitu loh. Dan aku takut ini kontroversial karena seorang kasir menikahin director kan. Makanya aku kayak, kamu serius ta sama aku Pak gitu. Kamu nggak apa-apa ta. Aku cuman cewek biasa loh ini. Terus dia bilang, iya
I'm serious with you, dia bilang kayak gitu. Aku yakin nikahin kamu karena aku ngeliat hatimu, bukan outlookmu. Makanya sambil berjalan pun aku tuh dikuliahin Kak sama Papa Oh Udon. iya, kamu sempat kuliah berarti? Iya, aku tuh lulusan S1 SPD Bahasa Inggris. Masya Masya Allah. Terus Papa Udon tuh kayak apa ya, ibarat kata mengambil aku dari bawah terus diangkat gitu Kak. Salah Mengangkat satunya derajatnya. aku dikuliahin. Terus aku tanya, kenapa sih aku harus kuliah gitu? Terus dia bilang, kita tuh beda 25 tahun. Aku tidak bisa ngasih kamu harta, tapi aku bisa ngasih kamu ilmu. Kalau suatu hari nanti kamu aku kenapa-napa, kamu hidup tanpa aku, at least minimal kamu bisa hidup sama anak-anak kita dengan mencari pekerjaan yang lebih layak, bukan lulusan SMA atau kasir lagi kayak gitu. Dan Masya Allah, value kehidupan yang suamiku ajarin itu ya ngebuat aku makin firm he is the one. Dan tentunya Kak, yang aku yakin, aku sebelum nikah itu selalu tanya sama Allah, ya Allah, he is the one atau enggak? Kalau jalannya, ini buat kalian ya guys, kalau kalian punya pasangan, kalau jalannya setelah doa kalian diluruskan, mudah, itu God sign that he is the one. Tapi kalau jalannya dipersulit, ada perasaan gak nyaman, mungkin dari faktor eksternal, itu God sign juga bahwa he is not the one. Jadi jangan maksa dan aware sama kayak God sign yang Allah kasih, kayak petunjuk-petunjuk yang Allah kasih. Betul. Karena kalau jodoh itu pasti lancar. Betul, kalau jodoh tuh kuat, betul nggak? Semuanya dimudahin ya Kak Allah. Betul banget. Terus aku pengen tahu nih, pas kamu udah nikah, kamu udah dikuliahin, aku baru tahu loh kamu dikuliahin. Berarti dia benar-benar mikirin kamu segitunya. Aku mikirnya kayak Papa Udon tuh mempersiapkan kamu gitu loh. Iya. Udah di setting nih, karena mungkin dia punya feeling, mungkin gak ngomong sama kamu kayak gue gak bakal lama, dan gue siapin perempuan ini biar kuat, biar tangguh, biar belajar, biar mampu menjaga anaknya. Kalau menurut aku. Dan Papa Udon tuh tipe orang laki-laki yang gak banyak omong tapi action Kak. Dia kayak mungkin karena udah firm dan matang ya Kak. Jadi kayak gak perlu diminta, gue gimana hidup, gue gimana, enggak. Dia langsung oke, ini buat kamu harus kesini, kamu harus kesini, kamu harus kesini. Dan kamu nurut? Nah, aku nurut. Bahkan waktu apapun yang dia lakukan aku nurut. Bahkan waktu COVID tuh Kak, kan dia motong gaji 50%, dia bilang ke aku pulang, Hani, mulai sekarang pendapatanku nggak segini lagi. Aku potong gajiku 50% untuk menyelamatkan perusahaanku. Masya Allah. Iya, aku rindu aku gitu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan Kak? Tugas istri kan support suami gitu. Betul. Makanya aku nurut. Kalau istri lain ngereok kali. Iya nggak sih? Kalau istri lain mungkin kayak aku nggak mau gitu. Terus abis itu aku mau nanya deh, kan aku denger juga Papa Udon tuh sakit gitu ya. Aku tuh sedih banget ngelihat titik-titik kamu, gak tau kenapa. Aku tuh kalau nonton aja nangis, jujur ini gak peres, sumpah demi Allah. Aku nonton di Bang Densu aja tuh aku nonton sampai habis, dan aku kayak, aduh nih perempuan bener-bener deh ya, bener aku kayak gitu. Kamu tuh pas Papa Udon sakit, aku pengen tahu, kamu kan di samping Papa Udon. Siapa orang-orang yang ada di samping kamu? Sampai kamu sekuat itu. Aku pengen tahu. Ini pertanyaannya bagus, tapi harus hati-hati dijawabnya. Tricky ya? Tricky banget. Jadi, jujur Kak, Papa Udon tuh aku bisa bilang dia sebatang kara. Meskipun dia punya keluarga, tapi kan jauh. Dan aku bisa bilang mungkin tipikal keluarga Jepang itu keluarga yang dingin, bukan hangat. Dan mereka itu tidak terlalu curiosity tentang how you feel, Papa sakit nggak, gimana kemonya, nggak kayak gitu. Dan aku menghargai itu karena kan bonding antara bapak dan anak nggak bisa dipaksa ya Kak. Betul. Jadi aku menghargai itu dan aku lebih memvalue apa yang ada. Which is relationku sama Papa Udon. Jujur Kak, 5 tahun jadi caregiver tuh berat banget, mentally, physically. Aku dulu nggak ada ART loh Kak Allah. Semuanya aku sendiri. Sama sambil Papa sakit? Papa Udon sakit. Oh my God. Sampai ada di titik Papa Udon itu kan lumpuh ya Kak. Dia udah mulai ngompol-ngompol kan. Itu aku udah agak stres. Karena bersihin ngompolnya orang dewasa tuh lumayan tricky banget. Banyak cuciannya. Mandiin dia ke kamar mandi tuh bopongnya tuh berat Kak. Meskipun kamu bopong sendiri? Iya Kak. Dia tuh 65 kilo buat aku cewek tuh. Itu berat banget. Kayak mindahin dari kasur. Betul. Wheelchair ke kasur itu berat banget. Terus akhirnya ada
sosok sih yang selalu beside me, adik aku Kak. Namanya Nando, Oh, cowok. oke. Jadi dia itu memang tinggal sama aku sejak dia kuliah. Dia tinggal sama aku udah hampir 7 tahun. Dan dia saksi bisu aku menangis setiap hari. Aku kalau nggak kuat, aku ke kamarnya Nando, aku bilang, "Do, Cece nggak kuat. Hari ini kundusan kansernya nyebar lagi. Hari ini Papa Udon kata dokter obatnya nggak works. Do, Cece nggak kuat kok, berat banget ya." Gitu. "Do, Cece nggak kuat, Papa Udon mulai lumpuh. Gimana ya? Aku nggak tega." Hatiku kan, empatiku tuh besar banget Kak. Jadi ketika ngelihat suami aku makin drop, makin sakit, sedihnya tuh sesakit itu. Dan kebetulan adik aku tuh psikolog, lulusan S1 psikolog. Jadi dia itu bisa dengan bijaknya menenangkan aku. Selalu aku diizinkan menangis. Dia selalu mendengarkan cerita aku dan mengasih advice yang bijak. Dua arah. Bukan ngepro aku atau ngepro suamiku, tapi yang paling balance yang mana. He always beside me sampai ajal sakaratul maut terakhir pun di sebelahku ada aku. Masya Allah. Sampai dia bilang, "Cece kalau nggak kuat lihatnya jangan dilihat." Gitu. So aku bilang, "Gimana Cece nggak lihat orang suami Cece sakaratul maut di depan Cece gitu?" "Lihat aku aja gitu." Terus dia yang gini-giniin aku ke Allah. Udah ada aku. Sedih banget. Sedih. Dan this brother, Papa udah selalu bilang, "Titip istriku ya." Dia percaya banget ya sama Nando. "Jagain Cecemu, titip istriku, jangan ditinggal." Makanya really deep connection between me dan adik aku Nando itu. Mungkin kalau nggak ada dia, very heavy Kak. Karena nggak semua orang nyaman untuk kita ceritain nggak sih Kak? Kayak takutnya responnya dia mempengaruhi output kita kan, perasaan kita gitu. Kalau nggak wise, yaudah cerain aja tuh. Aduh berat banget kayak gitu kan nggak bisa kan Kak. Tapi adik aku tuh bener-bener Masya Allah banget. Dan dia sayang banget sama Papa Udon. Ayah aku wafat, dia nggak nangis. Papa Udon wafat, nangis kejer. Adik aku tuh nangis kejer sampai karena yang menyekolahkan secara nggak langsung suami aku juga Kak. Jadi Papa Udon tuh support adik aku kuliah juga. Baik banget ya Papa Udon. Baik banget. Kamu tapi nggak ada sempat kepikiran kayak saat itu, udah gue capek gue mau cerai aja. Kayaknya kalau gue cerai hidup gue lebih enjoy. Pasti ada pikiran dari orang-orang kayak gitu nggak sih? Kamu sempat nggak? Kalau misalnya capek, pengen menyerah, manusiawi ada Kak. Dan itu aku sampaikan ke Papa Udonnya. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat gini. Tapi Papa Udon selalu bilang, "Ya udah, kalau nggak kuat, terus maunya gimana?" Gitu. Dia tuh selalu legowo gitu. "Oke, kamu mau gimana? Apa yang membuat kamu happy? I will support you." Gitu. Tapi ketika semakin dia kayak gitu, aku semakin nggak tega. Iya benar. Aku nggak tega. Ya Allah, orang ini serido itu ya. Istrinya komplain, istrinya nangis, istrinya bilang capek. Apalagi waktu berobat ke Singapura Kak, tiap minggu kita flight Singapura kan. Itu capek loh Kak. Iya pasti. Karena bawa pasien akunya. Bukan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan untuk berobat. Dan kita short trip, kayak Jumat berangkat, Minggu udah harus di Jakarta karena Senin dia harus kerja. Jadi itu aku kiri bawa wheelchair, kursi roda, kanan aku bawa koper. Dan itu tuh bener-bener capek banget, pasiennya capek, caregivernya juga capek. Dan selalu aku soundingin kalau aku capek, tapi suamiku selalu kayak, "Capek ya, udah nggak usah dikerjain." Karena nggak ada pembantu juga Kak. Udah taruh aja sini. Dan dia selalu tahu gimana cara manage aku ketika capek. Peluk. Terus habis itu udah nggak apa-apa gitu. Udah istirahat aja gitu, nggak usah dikerjain. Makanya dia bilang, "Please cari ART dong." Dia bilang gitu, "Please cari ART. Apa aku yang cariin buat kamu nih?" Kenapa kamu nggak mau cari ART? Aku trust issue Kak. Trust issue kenapa? Iya, soalnya dulu pernah punya ART, aku sayang banget. Aku tuh gampang sayang orangnya. Sayang banget, terus dia tuh pergi ninggalin aku gitu loh. Terus habis itu jadi Dan itu pattern Kak, sering banget aku sayang sama dia, I give her everything, money aku nggak pelit, apa yang aku makan dia makan sama, terus dia ninggalin aku, jadi aku kayak, aduh ntar sakit hati lagi nih gitu. Jadi mending gue capek sendiri. Ya, gitu mending ya? aku kayak beli robot vakum aja deh kayak gitu, kayak pakai robot-robotan aja, tapi tetap nggak bisa Kak, capek, karena jatuhnya udah ngurusin pasien sama ngurusin rumah kan, jadi capek banget. Dan akhirnya aku menerima itu dan menerima tawaran dia cari ART, dapet ya udah, tapi low expectation, nggak terlalu sayang, ada border juga. Oh iya benar. Gitu sih Kak.
Terus aku pengen tahu deh pas Papa Udon mau meninggal itu kan sempat pegang tangan kamu katanya. Pegang erat. Kamu masih inget rasanya tuh? Masih Kak. Oh. Dari kalau orang meninggal tuh kan kalau dipegang gini ada suaranya Kak. Sek sek sampai dia wafat pun dia diginiin tuh mayat tuh nggak ada suaranya Kak. Diginiin tuh nggak ada bunyi. Kalau kamu masih ada bunyi berarti masih hidup. Pas, Oh gitu? Iya, iya beneran. Jadi aku tuh kan ada bikinan katanya kalau mayat mati nggak ada bunyi. Iya, nggak ada bunyi. Sampai dan dingin. Oh iya. Dan kulitnya Aku tuh baru warna tahu. gading coklat gitu Kak. Dan aku bisa bilang it's beautiful sakaratul maut menurut aku. Iya, yang kamu cerita itu katanya sakaratul mautnya itu bener-bener Lancar. sangat Tenang, lancar. luar biasa ya. Emang agak lama prosesnya Kak, nggak kayak yang di TV-TV. I gonna die. Enggak kayak gitu. Cuman tidak ada apa ya teriakan, sangat tenang, Masya Allah. Terus pelafalan la ilaha illallahnya lancar. Dan itu salah satu penghiburan hati aku ya Kak Allah. Betul. Karena I know that my husband kayak waktu meninggalnya tuh dalam keadaan insya Allah Husnul khotimah insya Allah ya. Ya karena kan memang janji Allah kan di saat umatku meninggal melafalkan la ilaha illallah itu kan insya Allah ya, insya Allah masuk surga. Apalagi dia punya keinginan untuk menjadi mu'alaf. Betul nggak sih? Itu kamu paksa apa gimana? Jadi kalau jadi mu'alaf itu memang kan dari akunya ke Allah. Akunya itu nggak mau menikah sama sosok warga negara asing tapi dia tidak mengimani. Oke, tapi dia sebetulnya udah mau masuk. Nggak mau awalnya. Oh, awalnya nggak mau. Awalnya apa agamanya? Ateis. Oh, jadi Shinto. Agama Shinto bukan sih Jepang? Jadi orang Jepang tuh memandang agama bukan suatu hal yang diimani tapi budaya. Kamu lahir Buddha, nanti tahun baru ke kuil, nikahnya Kristen, nanti matinya Buddha lagi, kayak gitu. Jadi mereka melihat agama itu sebagai budaya, bukan suatu keimanan. Jadi banyak macam-macam dong kayak gitu, nggak pusing? Apa udah jadi kebiasaan? Ya karena mandangnya budaya Kak, bukan hal yang diimani, jadi mereka santai aja. Tapi when they have a problem, sedrop itu, makanya gampang nyerah. Gampang bunuh diri. Iya. Gara-gara mereka ngerasa nggak ada pegangan lagi nih kayak gitu. Makanya waktu suami aku sama aku itu dia belum mau mengimani kan Kak. Dia belum mau mengimani karena ya belum yakin juga. Tapi seperti yang aku udah ceritain di Densu juga, aku bilang sama dia, aku tuh pengen suamiku di dunia itu kamu dan di akhirat kamu gitu. Dan aku pengen kalau aku doain kamu tuh nyampe. Kan kalau beda agama servernya beda ya Kak. Dia kiri aku kanan gitu. Terus di situ aku juga minta sama Allah, ya Allah mudahkan kalau dia jodohku, semoga dia juga menjadi umatmu gitu. Kalau enggak mau Kak, sama zina nggak sih? Iya, zina seumur hidup takut ya. Iya, dia cuman la ilaha illallah nggak ngimanin. Terus puasa nggak puasa, nggak nganu. Tapi dia sholat puasa itu dia mau belajar. Masya Allah. Mau belajar. Tapi waktu yang sakit tuh dia sampai sholat loh Kak, di rumah sakit tuh kita manggil ustadz, dia belajar sholat gitu. Rasa, bahkan bilang, aku punya video dia berusaha hafalan Al-Fatihah. Oh iya. Sulit kan buat orang Jepang ngafalin Arab tuh gak? Iya. Tapi dia mau berusaha. Itu aja pasti appreciate dan Allah pasti menilai itu nggak sih Van? Kayak nih umatku mau belajar, pasti insya Allah husnul khotimah aku doain. Dan amin. Gara-gara cancer juga Papa Udon jadi nggak minum alkohol. Terus Allah selamatkan dari hammer. Terus makan makanan yang haram tuh. Dia dijauhin. Jaga banget sih. Ya Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kajian gak sih? Iya kajian gak sih? Ini kajian ala bittersweet. Oh ya Allah. Aku pengen tahu deh. 6 bulan sebelum terakhir kamu jadi caregiver tuh kamu ada sign gitu nggak? Kalau kamu tuh bakalan ditinggal ada? Ada Kak. Jadi setelah Papa Udon dapet diagnosa sama dokter di Singapura umurnya sisa 6 bulan, aku ada mimpi Kak. Tapi bener tuh 6 bulan plak meninggal gitu? Iya. Kalau di countdown pas 6 bulan. Subhanallah. Tapi kita sebenarnya semasa 6 bulan tuh kayak enggak kok masih ada harapan. Enggak kok kita masih bisa gitu. Dan aku pun nggak apa ya, pas dilakuin tuh masih positive thinking, ada harapan sembuh gitu loh Kak. Tapi kalau dihitung-hitung ya memang pas 6 bulan dan consistently drop.
Dan sign yang aku rasain itu, aku mimpi ke Allah bahwa suamiku di suatu rumah sakit gitu. Terus suami aku tuh meninggal di parkiran. Di situ rasa sakitnya tuh sakit banget, kayak bener-bener meninggal. Dan aku bangun dari mimpi tuh nangis. Terus pas aku bangun masih ada dia di sini. Aku pelukin, aku ciumin kayak. Terus dia, kenapa nangis? Ya, nggak apa-apa. Aku nggak bilang mimpi dia meninggal gitu. Terus setelah itu ya obrolan kita tuh kayak, nanti kalau kamu meninggal aku gimana ya, kayak gitu. Tapi dia nggak takut tuh kayak dia mau meninggal, apa dia tuh udah siap gitu? Lah aku tuh tanya loh, kamu nggak takut mati? Enggak. I'm not scary die. I just scary I cannot see you again. Dia bilang gitu. Bahkan sampai kansernya meta ke otak, menyebar ke otak, dia tuh bilang, aku tuh nggak takut pengobatannya, aku takut kalau aku lupa kamu. Karena kalau kanker di otak kan bisa lupa, Kak. Bisa amnesia, bisa koma, bisa stroke. Jadi sedih kan kalau kita ngerawat orang terus orangnya, siapa kamu? Karena sempat ada di bulan dia lupa bahasa Inggris. Full Japanese. Dia ngomongnya sehari-hari padahal main language sama aku bahasa Inggris. Terus tiba-tiba dia lupa Inggris, Kak. Jadi everything bahasa Jepang. Korea wa itai ne. So kayak, I don't understand English please gitu. So aku kayak, ngomong apa nggak ngerti. Ini English please. Aku sampai pengen nangis, nggak ngerti. Tapi kalau dia bilang itai itu kan sakit. Aku tahu itu sakit. Atau itai kepala. Terus lapar, onaka suita, lapar, oke. Jadi kayak yang basic daily aku tahu, Kak. Tapi kalau dia udah mulai cerita, hanine, korewa, nggak ngerti. Kita iyain aja, so yone, hai, gitu. Tapi kayak, lo ngomong apa, gue nggak ngerti. Terus setelah di treatment radiasi, mulai tuh dia kayak, namanya siapa, anata namanya dare gitu. Namanya siapa? Hajime gitu. Watashi dari aku siapa? Anata watashi ichiban kawaii wife. Kamu nomor 1 istri tercantik aku. Kamu di mana? Indonesia des. Gitu. So, untung masih ingat, Kak, karena bisa lupa kalau kankernya berkotak itu. Itu di 6 bulan terakhir tuh dia sempat lupa. Sebulan terakhir. Drop kan. Karena kalau Allah itu masya Allah, Kak, kalau kita bisa ngangkat tangan 2, otak kita sehat. Kalau suami aku kansernya di otak kanan, sebelah kirinya lumpuh setengah. Tangan kiri aja nggak bisa diangkat. Ciri-cirinya makan sering jatuh, Kak. Sumpitnya jatuh, apanya jatuh. Ini nggak, dia ngerasa udah makan tapi miring ke kiri. Terus duduk kan gini, berarti otak kita masih sehat nih, Kak. Tapi kalau dia udah nggak bisa, dia pasti miring kayak orang stroke. Tapi nggak stroke, kalau stroke kan pelor ya. Tapi kalau ini tuh lemes setengah badan, mati rasa. Dan itu kayak, wah, nikmatnya Allah yang kasih tuh mahal banget. Luar biasa banget. Jadi lebih bernilai ya. Bener. Jadi lebih bernilai. Terus aku ikut bersyukur, sebagai orang lain pun aku ikut bersyukur ya. Aku cuma kenal sama kamu kayak kamu tuh udah dikasih titipan di perut kamu. Masya Allah. Gitu ya. Itu luar biasa banget, luar biasa, kayak mukjizat. Miracle, mukjizat banget. Karena aku lihat di Densu, karena ternyata kan kalau orang udah sakit kanker sebetulnya kualitas spermanya tuh nggak bagus kan. Dan ternyata ini berhasil dan jadi. Padahal kamu udah pernah coba beberapa kali dalam keadaan dia sehat ya. Itu malah nggak jadi kan. Dan juga kalau orang pejuang garis 2 nih, Kak, bayi tabung bukan jaminan hamil. Belum tentu juga kamu mikirnya last hope punya anak bayi tabung pasti hamil karena ini mahal, teknologikal, paling advance gitu. Enggak, Kak, enggak jaminan hamil. Sekali lagi, anak itu hak prerogatifnya Tuhan gitu. Betul. Kalau Allah nggak ngasih, nggak bisa. Lihat, aku aja 2 kali gagal, baru yang terakhir baru hamil, itu pun suami wafat baru hamil gitu, Kak. Dan itu rasanya kayak, sebenarnya aku kayak 9 tahun ini kayak udah ada di tahap ridho, Kak. Oh ya Allah, Allah tuh baik banget ya sama aku, nggak ngasih aku hisab keturunan. Lewat pemikirannya jadi begitu. Lewat ujian sabar nunggu keturunan, dapat pahalanya, dosa digugurin, terus Allah muliain aku. Soalnya aku nggak dapat
ini hisap keturunan sama suami aku. Oh, makanya 9 tahun aku nggak dikasih anak ya. Nih, berarti Allah cuma pengen aku ngerawat suami aku dulu gitu. Betul. Subhanallah, itu waktunya pas ya. Ternyata wafat, you are pregnant. What? Bagaimana bisa gitu pregnant without husband gitu. Dan ini aku bertanya-tanya juga ya Kak, kayak dulu ada suami aku bilang aku takut hamil gak ada kamu. Ternyata Allah mampukan. Dan yang aku percaya kalau Allah titipkan berarti Allah mampukan. Pasti. Ya sudah, dijalanin aja Kak. Ya lagi-lagi Rasul aja lahir yatim kan. Betul. Allah jaga gitu. Insya Allah anak ini juga Allah jaga gitu. Yang penting aku juga apa ya Kak, selama ini masa ida ataupun apapun itu I do my best lah. Yang penting nggak jauh dari Allah. Aku ngelihat banget kamu bekerja keras banget. Aku juga ngelihat banget kamu bakal ngejaga baby Udon, pasti kuat tenaga kamu. Masya Allah. Karena aku ngelihat banget loh kayak kerja keras kamu, fighting kamu. Ini kan kita lagi bekerja sama ya. Dia benar-benar sangat profesional banget. Bener, aku nggak bohong Pan. Bener, aku ngelihat kerja keras kamu tuh total. Bukan yang lagi gue lagi sedih nih, gue lagi ditimpa musibah, gue harus manja-manjaan, oh gue nggak mau ngapa-ngapain. Kayaknya tuh nggak ada di kamu ya. No, nggak ada di kamus kamu. Karena selama aku hidup 9 tahun itu aku ngelihat cara suami aku kerja Kak. He do the best 100%. Terserah bos gue mau nge-value gue apa enggak. Yang penting aku do the best. Selalu suami aku tuh ngasih 100% dulu. Aku tanya, kamu tuh over service gak sih? Sampai nggak punya waktu buat keluarga karena dia workaholic, orang Jepang kan. Terus dia bilang, if I do my best, nanti Tuhan akan kasih aku balasan, mungkin gak sekarang, tapi nanti. Dan aku tuh percaya Kak, kalau kita ngelakuin semuanya serius 100%, rezeki itu gak cuma uang. Kayak aku sama Kak Ala, kita berjumpa. Betul. Opportunity. Betul. Gitu. Jadi kayak, oh ya sudah. Kesehatan juga, rezeki, betul. Kayak opportunity Kak. Betul. Oke, next time mungkin dipakai lagi. Atau mungkin ada opportunity lain, kita nggak pernah tahu. Makanya do the best aja sih. Aku tuh nggak ngilang-ngilangin kayak, aku yakin banget Papa Udon tuh secinta itu sama kamu. Karena kamu tuh pembawaannya tuh hangat Pan. Sekarang hangat Kak. Waktu dia hidup mungkin panas ya. Gitu. Kalau ada record kayak apa yang paling kamu takutin? Aku kan record gitu. Kalau kamu marah-marah sih gitu. Ya cuman kayak aku tuh ya wajar ya kayak kalau aku marah ke suami kayak dia memakan apa yang tidak boleh dimakan. Dia nggak minum obat. Kan aku responsibility banget nih Kak. Pastilah, kita udah capek. Khawatir. Gimana mau minum obat kalau lu nggak makan? Betul banget, wajar lah. Itu mungkin dia juga paham kali masalah itu. Iya, tapi dia paham sih. Kamu emang nggak selembut itu, tapi you love me lah, dia bilang gitu. Iya, oke. Sekarang kan Papa Udon udah nggak ada. Nggak mungkin dong kamu hidup sendiri terus. Iya kan? Pasti kamu juga harus membuka hati suatu saat nanti. Kamu mungkin gak sekarang, tapi suatu saat nanti. Boleh gak sih kita tahu kriteria calon pendamping kamu? Itu kayak apa sih? Ini tricky question ya. Banyak tricky question ya di sini. Kalau untuk saat ini, hatiku masih mencintai Papa Udon sekali Kak. Aku nggak tahu kalau ada laki-laki yang datang, apakah dia hatinya sebesar itu ngelihat aku yang secinta ini sama suami pertama aku gitu. Bisa menerima kamu bisa terima enggak gitu. Pasti karena aku tahu, karena kamu pasti bakal membandingkan. Ada pasti comparable-nya pasti. Comparable. Orang aku doa aja ya Allah, kalau bisa lebih baik dari yang sebelumnya, lebih sehat, lebih muda, lebih ganteng. Pastilah ya, endurance-nya lebih. Karena dia masih muda kan. Kamu masih 30 tahun kan. Ya masih muda, perjalanan hidup kamu masih panjang banget. Cuman yang aku pahami sekarang itu, nikah itu kan ibadah lama ya Kak ya. Nggak akan asal comot. Apalagi aku sudah merasakan nikmatnya dicintain gitu. Betul. Kalau aku dapat laki-laki yang mau kondo, kayaknya enggak deh. Misalnya yang itu ya. Nauzubillah ya. Kalau mau kondo aku enggak. Terus misalnya Papa Udon kan ninggalin aku udah well prepare nih Kak. Aku
selama aku sama baby Don tuh udah dijamin gitu. Harusnya dia lebih well provide dong. Betul lah. Kalau dia bisa well provide, terus dia pinter, bisa bawa aku ke lebih baik, boleh. Arab juga boleh kan? Tuh, Arab ya, boleh ya. Kalau ada nggak? Boleh Kan aku sudah melalang buana Asia nih. Aku cek nih ya. Ya, sekarang coba yang bagian timur gitu. Oh, boleh ya, Arab, kita coba ya. Habibi biasanya kalau Habibi tuh lebih menjaga, lebih kayak nggak boleh ya ini harus Tapi kriteria izin. aku tuh pengen ini Kak, orang luar memang. Aku kayak orang Indonesia tuh kayak kurang. Ya. Gitu Soalnya, loh. Udah biasa sama yang luar ya. Aku merasanya orang luar itu memvalue wanita lebih daripada Gitu ya. orang lokal. Tapi kayaknya suami kamu enggak deh. Pengecualian ya. Emang kelihatan ya suami aku ya? Kelihatan dia bucin banget sama kamu. Gitu ya? Iya. Papa Udon vibes nggak itu suami aku? Apa tetap Papa Udon lebih? Papa Ala sih dia. Oh, Papa Ala ya. Vibes. Papa Ala vibes. Tapi emang dicinta itu emang berarti ya. Itu blessing. Karena aku dengar cerita-cerita teman-teman aku kayak yang ya udah suami gue cuek aja. Ya udah suami gue ya kayak nggak ada suami gue di rumah. Itu rasanya kayak apa kalau aku udah ngamuk naik darah salto. Ya, hal yang paling menyakitkan buat istri ketika istri itu nggak dihargai, nggak dianggap sih Kak. Betul. Itu sedih banget. Betul. Kalau aku ya, kalau misalnya suami aku cuek sedikit aja tuh aku pasti langsung kayak aku tarik. Rungsing, rungkat, jungkir balik. Cintain aku gitu. Sini balik ke gue gitu kan. Kasih 100 ke gue gitu. Iya gak sih? Iya. Betul. Jadi aku tuh denger gosip-gosip ya. Karena kamu itu adalah pemiliknya Marugame Udon. Oh iya, ini sering banget nih. Iya kan? Sering banget salah paham. Betul gak sih katanya kamu adalah bos besar dari Marugame Udon? Ini ya guys ya, aku klarifikasi. Aku tuh bukan owner guys. Suami aku Papa Udon juga bukan owner. Dia hanyalah karyawan biasa yang bekerja di sana. Dan ownernya ini yang franchise itu orang Indonesia, namanya Pak Alwin. Dan Pak Alwin itu bosnya Papa Udon dan bosnya aku juga gitu. Kalau owner sih bukan ya. Kalau owner guys, aku gak mungkin ngontrak rumahnya. Sampai hari ini aku masih ngontrak gitu. Kalau aku owner, tas aku udah Hermes. Tas aku masih belum Hermes ya guys. Jadi mohon dipahami bahwa aku bukan owner ya guys. Kalau aku udah owner aku nggak mungkin guys terima endorse. Apalagi sama Kak Ala ya. Tolong ya guys ya. Kita duduk ongkang kaki, kipas-kipas. Karena owner kan pasti melejit ya dompetnya gitu. Betul. Tapi kan pasti aku ngelihat cerita kamu kemarin juga sebetulnya bos dari si Marugame Udon juga membantu kamu. Iya Pak Alwin. Baik ya. Aku tuh bisa dibilang rezeki terbesar aku itu adalah ketika Papa Udon bekerja di Marugame Udon di bawah kepemimpinannya Pak Alwin Arifin ini. Beliau adalah sosok yang satu-satunya nama yang aku bawa dalam doa selain keluargaku orang ini. Pak Alwin ini. Setelah doain Papa Udon, anak aku Pak Alwin selalu. Tiap kali aku sholat ke Allah. Masya Allah. Karena kalau bukan karena Pak Alwin, Papa Udon udah mati lebih cepat. Masya Allah. Dulu aku pernah mau bawa dia berobat ke Singapura Kak. Kita nggak ada duit. Waktu itu kan kayak, ya Allah, udah metastasis ke otak nih. Otak kan bahaya. Dan kanker tuh kejar-kejaran sama waktu kan Kak. Harus cepat diobatin. Ada obat paling bagus katanya, paling mujarab di Singapura. Harga 1 kali treatment tuh ratusan juta Kak. Kita ada tapi kalau sampai full siklus nggak bisa. So aku doa ya Allah gimana ini? Aku butuh sekian M gitu. Aku doa, terus jawabannya lewat Pak Alwin ini. Pak Alwin yang membantu mengobati Papa Udon. Dan di situ aku kayak wah, keajaiban tahajud doa itu Masya Allah banget. Kalau aku nggak dibantu sama Allah lewat wasilah Pak Alwin, mungkin Papa Udon bertahan sisa 6 bulan bisa jadi 2 bulan kali Kak. Atau 1 bulan. Berarti kamu berterima kasih banget sama Pak Alwin Very ini ya. thank you Pak Alwin. Pak Alwin. Dia lebih dari sekedar bos. I feel he is my family. Dia orang baik sekali. Itu blessing juga ya. Blessing juga. Mendapatkan bos yang kayak gitu, Masya Allah. Dan aku sayang banget sama dia Kak. Banyak hal yang aku lakukan di belakang dia untuk mendoakan dia supaya dia sembuh. Dia juga sakit juga. Panjang umur. Ya, orang udah tua ya. Udah tua ya. Ya insya Allah.
Mbok ya Pak Alwin ada anaknya gitu ya, ganti sama kamu. Sudah menikah anaknya. Ah, kalau enggak sikat ya. Iya sikat. Sekarang aku mau tahu eh, masalah baby udon. Baby udon. Persiapannya apa aja sih udah nih mau melahirkan? Oke Kak. Ini udah 6 bulan kan, Van? Iya jalan 6. Iyalah, sebentar lagi nih. Sebentar Bismillah. lagi, Bismillah. Persiapannya yang pasti, aku kan nggak suka baca buku Allah, tapi aku baca buku ini. Buat gimana sih caranya anakku ini biar nggak tantrum atau bagaimana? Karena jujur, kalau ada suami kan mungkin lebih enak ya kerjanya bisa dibagi 2 gitu. Pasti. Tapi sekarang kan aku harus merangkup semua peran gitu kan. Betul. Aku harus belajar ekstra gimana caranya. Sampai aku ke psikolog loh Kak, tanya, dokter gimana caranya anakku nanti tidak kekurangan kasih sayang meskipun nggak ada papanya. Ternyata ada jalannya. Ada caranya. Ada caranya gitu. Terus habis itu aku siapin baju-baju sih udah hampir ya Kak. Terus kemarin dapat dari Ci Olive juga kayak aku juga mau dong kasih kado apa ya yang belum ada apa? Bonshare. Iya. Oh dari aku ya. Anaknya laki kan? Laki. Kamu mau apa yang Nuna itu ya? Bebas kalah. Check outin cepetan yang Nuna yang bagus itu. Aku siapin nanti insya Allah itu dari aku ya. Makasih kalah. Pasti insya Allah. Karena bener ya, apa gunanya kita perempuan-perempuan kalau nggak saling support sama perempuan. Support woman. Apalagi kalau keadaannya kayak kamu gitu kan, maksudnya baru ditinggal suami kayak gitu. Nggak semua orang kuat, Van. Nggak semua orang bisa ngejalaninnya. Ada orang yang, udah gue nggak mau hamil, suami gue udah meninggal ya ini keluarin aja, gue nggak mau. Ada yang kayak gitu. Dan kamu lebih memilih si baby udon ini ada di perut kamu. Karena jujur, aku tuh nggak suka anak kecil. Tapi Allah kasih cobaan aku dikasih anak 4, bukan 1. Yes. Tuh, kayak apa ya rahasianya ya? Kok gue anaknya banyak banget. Padahal pas masih gadis, itu anak-anak aku usir-usirin dari kamar aku kalau lagi kumpul keluarga. Kenapa Kak berisik ya? Aku nggak suka, kayak nggak penting lu tuh ribet gitu loh. Jadi kayak, tapi anakku subhanallah 4 dan alhamdulillah aku bisa gedein anakku yang 1 udah mau kuliah dan aku punya bayi lagi. Kayak Allah kasih aku terus-terusan punya anak gitu. Tapi dari yang nggak suka jadi suka nggak? Sekarang kalau anak sendiri anak sendiri ya. Tapi tetap anak orang lain diusir-usirin. Anak itu mungkin masih muda ya, masih bocil berisik. Iya bocil berisik. Kalau sekarang ya sama anak orang lain ya biasa aja gitu, bukan yang anak kecil lucu. Iya. Aku tuh nggak kayak gitu, makanya aku bingung sama orang-orang yang segila anak kecil itu gitu. Ya lucu, tapi kayak ya udah gitu, nggak kayak tergila-gila gitu loh. Sebenarnya aku juga sama Kak Ala loh. Iya kan? I don't like anak kecil sebenarnya. Iya kan? Karena jujur dari aku kelas 1, dari aku TK, adik aku udah 4 Kak. Nah, udah kenyang. Udah kenyang. Dari kayak ada yang digendong, digandeng, ada yang baru lahir, disusuin. Itu kayak, Mama kalau hamil lagi aku minggat ya. Kayak, I don't like brother, sister lagi loh. Wih, rajin banget 2 tahun sekali launching ini. Aku sampai kayak gitu loh Kak Ala. Dan aku nggak suka. Cuman momen kali ini itu yang ngebuat aku nge-value rezeki dari Allah ini. Ketika aku tahu aku hamil, ada reason, alasan buat hidup Kak Ala. Oh iya betul. Aku kan waktu suami aku wafat, aku turun 10 kilo Kak Ala. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, shock. Belahan jiwa aku pergi. Iya, satu-satunya pusat bahagia aku pergi. Buat apa gue hidup di sini? Kayak gitu. 98% waktu hidupku merawat suamiku. Sekarang nggak ada yang tak rawat. Terus apa makna hidupku gitu? Terus ketika aku tahu aku hamil, oh ada makna baru. Jadi mau coba makan Kak Ala. Mau coba minum, mau melakukan apa yang sekiranya tidak menzalimi anak ini. Betul. Dan secara nggak langsung tuh menyelamatkan aku. Subhanallah ya. Lewat Allah. Allah tuh tahu loh Kak, aku tuh selalu bilang, Hani aku nggak bisa sendirian. Dulu Kak, selama dia sakit aku selalu bilang, don't leave me, jangan mati ya, janji ya, jangan mati ya. Janji jangan. Dan dia janji, iya janji. Tapi pas mau sekarat rumah aku bilang, kalau udah nggak kuat, nggak apa-apa, pergi aja, aku ridho. Allah tahu aku nggak bisa sendirian. Allah tahu sekali. Jadi ketika suami aku pergi, Allah ganti yang lebih baik. Ya dengan anak ini. Subhanallah. Wah subhanallah nggak tuh Kak Ala? Langsung kayak kajian Allah. Aku juga masalahnya nggak bisa sendirian. Aku selalu ngomong ke suami aku tuh nggak bisa sendirian.
Aku tuh bener loh sama Pak Yamani, aku selalu bilang, walaupun kadang sebel pengen, kalau lagi nyebelin pengen kita racun jengkel ya. Tapi pengen dimercem dikit. tapi kalau misalnya itu sebetulnya di dalam hati aku tuh nggak bisa kayak, lo kalau pegang tangan aku dong kalau tidur jangan, aku nggak bisa. Aku even tidur pun tuh itu big deal banget kan buat aku. Aku tuh orang yang susah tidur. Nggak tenang nggak sih kalau nggak ada suami? Aku tambah nggak ada suami tambah nggak bisa tidur sampai subuh. Paham sih Kak. Harus ada dia di sebelah aku aja, kadang lus-lus punggung aku. Sampai ketiduran ya sampai kamu. Tidur. Meskipun dia bete kayak lagi. Kalau diem gitu. Terusin. Gak boleh diem dia. Dari atas sampai bawah aku bilang ngelusnya. Sampai ini hawa panas tangannya tuh nempel di punggung ya. Aku sampai kayak sampai sedetail itu aku tuh. Aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa hidup tanpa suami aku walaupun kadang annoying ya. Very annoying. Iya, kadang ganggu, kadang nyebelin, kadang berlebihan, tapi aku cinta gitu. Makanya aku tuh kayak, dan itu yang namanya jodoh Kak. Iya. Dan sebenarnya ngomong bahas masalah tidur ya. Kebiasaan tidur berdua, satu nggak ada takut Kak. Jadi aku tuh waktu dia wafat, aku tuh WA adikku, aku mau ditemenin tidur. Kalau nggak ditemenin nggak bisa tidur Kak. Sampai sekarang? Belajar lama-lama. Terus abis itu ditemenin adikku 3 orang, turun 2 orang, terus saat sekarang sendirian bisa. Dulu lampu nggak bisa mati, nggak bisa nyala, terus sekarang lampu mati, udah nggak takut lagi gitu. Karena ridhonya makin gede. Waktu itu ridhonya belum gede, jadi lebih takut. Aku takut kayak merem-merem tiba-tiba, konnichiwa. Aku takut juga ya, oke, hantu Jepang kan aku kayak, takut. Jadi kayak, ayo temenin aku, overthinking Kak, aku kayak, ini mau Alf diterima nggak ya dia ya, kayak takut, sempet overthinking nggak jelas gitu, terus kayak adik aku temenin, terus lama-lama aku menyadari kayak adik aku juga punya hidup kan, kayak nggak nyaman juga nemenin aku, dan aku harus soon or later harus independen kan, mentally, physically, makanya juga didampingi sama psikiater tuh helpful banget Kak, rilisnya lebih cepat gitu, ridhonya lebih cepat. Makanya kalau kalian punya suami guys, bener, ada suami tidur lebih cepat ngantuk, gak ada suami kayak melek 24 jam bisa. Betul banget, tuh nikmat, tenang, lebih nyaman gitu ya. Jadi kayak rawat suami kamu baik-baik, jangan nikmat. Sakiti hatinya juga ya, jangan cuek. Aku tuh rezeki, aku banyak dosa dia sama suami aku. Minta ampun gak? Tapi aku selalu minta maaf. Setiap habis berantem aku selalu minta maaf, kayak yang mana maafin Allah nggak, maafin Allah, ridho nggak, maafin yang bersih ya, kata-kata Allah nyakitin gitu-gitu. Misalnya habis berantem aku selalu kayak gitu, aku peluk, aku minta maaf yang bener-bener. Dia selalu maafin, dia selalu kayak, aku pernah dulu kayak pokoknya satu kejadian besar gitu, aku marah pas dor parah, terus aku bilang, udah lu cerain gue aja, udah gitu. Aku nggak bisa, gue nggak bakal cerain lu sampai mati gitu. Sama lagi Kak. Iya. Mungkin karena pasangan kita udah mature secara mentally ya. Dan juga memang ujian terbesar guys hidup ini adalah istri. Yang dosa paling banyak istri guys, bukan suami. Seneng banget tuh kameramen kita tersenyum lebar. Kalau kamu dapat suami yang sabar banget, itu rezeki lo Kak. Karena aku menyadari kalau suami aku bukan Papa Udon, aku udah cerai berkali-kali. Sama karena lagi. Aku tuh kayak rungsing, tantrum terus. Sama dan bener. Aku tantrum kayak apa, dia kayak flat, kayak harus ayo. Iya bener, sama-sama. Suami aku begitu, sumpah. Iya. Suami aku begitu. Aku suruh suami diem yang, dia diem. Gitu kok. Apalagi Arab loh, Van. Arab tuh laki-laki egonya gila-gilaan loh. Iya. Ya, gila-gilaan banget. Biasanya Arab kan lebih alfa kan? Alfa. Nah ini aku yang alfa. Masya Allah. Suami aku baik banget. Masya Allah, ya Allah, semoga dipanjang. Ya Allah. Masya Allah. Aku takut banget juga sih. Masya Allah. Insya Allah Kak, kalau sepertinya dia aman sih. Aman. Dari semuanya. Kayaknya lebih kamu sih. Betul, aku alfa banget sih. Makanya kalau bukan dia suaminya dan suami aku Arab yang lain. Nggak bisa Kak. Bye to the bye. Cerai sih Kak. Ego ketemu ego. Banget. Kambing ketemu kambing, panas. Iya, tanduk-tanduk semuanya. Iya. Setuju. Aku mau nanya satu pertanyaan lagi. Udah masuk asam lambung loh dia, udah. Nih, kamu kan mualaf ya? Iya. Betul nggak sih? Enggak, aku lahir Islam. Oh, kamu lahir Islam. Mualaf Papa Udon, mama aku mualaf. Oh, mamamu mualaf. I born Muslim. Proud Muslim. Masya Allah. Aku pengen tahu kenapa kamu mutusin berhijab. Ini baru 1 tahun 2 tahun kan? Tapi kamu cantik banget loh berhijab. Masya Allah Kak. Sumpah aku nggak bohong. Bukan kayak cici-cici jual lombok. Enggak sama sekali.
kayak owner kayak orang kaya yang Cina-Cina tapi terus pakai jilbab gitu Oh, loh. Masya Allah. Masya Allah ya. Aura saldo terlihat tidak? Sangat. Saldo sangat. kocong. Di top up sama Kak Ala. Di top up aku, Masya Allah. Jadi aku memutuskan pakai hijab itu setelah suami aku didiagnosa hidupnya sisa 6 bulan, Kak. Oke. Pada saat itu aku udah desperate. I still believe miracle. Mukjizat itu ada. Aku bingung, ya Allah, amalan apa lagi nih yang udah harus aku lakukan untuk menyelamatkan suamiku? Sedekah udah, Kak. Tahajud nggak putus. Zikir nggak putus. Kok kayak masih kurang terkabul nih doaku. Kok kayak lama gitu. I need mukjizat. Terus aku muhasabah dong. Ya, semua pintu dunia ini udah aku ketuk lah, ibarat kata, ke dokter terbaik, negara terbaik, tapi kok suami aku masih kayak gini gitu. Akhirnya aku coba pakai hijab, tapi bukan dengan karena alasan ketakutan masuk neraka, takut dihukum, takut apa, tapi kayak ya Allah, aku bersyukur suami aku sampai hari ini masih hidup. Aku coba pakai hijab, dan siapa tahu dengan pakai hijab ini bisa merayu Allah untuk mengabulkan doa-doaku tuh, Kak, supaya suami aku sembuh gitu. Karena aku masih ada big hope Allah akan sembuhin suami aku. Sampai pada akhirnya aku pakai, dan hijab kali ini aku ngerasa firm karena aku ngerasa dari hati aku, dan aku ngerasa cantik. Cantik kan? Dan qadarullahnya, Kak, selama ini aku pakai hijab 9 tahun itu kan lepas pasang tuh, belajar hijab. Suami aku belum ridho. Yang terakhir dia ridho banget, dia bilang aku cantik. Makanya aku cukup validasi satu orang aja, yang lain mau bilang aku gimana nggak peduli. Akhirnya aku pakai. Setelah aku pakai firm, ya udah menutup aurat. Terus hijab juga aku ngerasa hijab kali ini aku ngerasa cantik sih daripada hijab aku sebelumnya loh, Kak. Cantik banget. Masya Lebih Allah. tenang ya? Lebih tenang. Lebih. Terus kalau orang mau deketin aku kan juga pikir-pikir ya. Kayak Betul. orang Jepang mungkin yang kurang serius melihat aku hijab, mungkin dia akan step Mau back. Jepang lagi? Yang ada yang mendekati teman-teman Papa Udon. Tapi saya tidak mau. Saya maunya Arab. Tuh ya, Sultan Habibi Dubai. Boleh langsung kita masuk ke sini ya. Oke, terakhir aku mau tanya. Pesan-pesan kamu pertama buat Papa Udon. Mungkin kan dia lihat nih dari sana kayak istri gue nih sekarang gitu. Itu apa? Sama satu lagi buat Baby Udon. Oke, pesan aku buat Papa Udon, Hani, terima kasih udah menikahin aku, terima kasih udah selalu maafin aku, terima kasih sudah berjuang 9 tahun, melawan cancer 5 tahun, berjuang bukan untuk kamu tapi untuk aku. Terima kasih selama ini kamu jadi suami yang Masya Allah, kamu gak tergantikan. I'm happy married with you, kamu gak akan tergantikan. Aku sayang banget sama kamu, aku kangen banget sama kamu. Kangen Sedih banget. Kangen banget. Kangennya sekarang. Kangen, Kak. Kalau karena kan pengen peluk, pengen anu nggak bisa kan? Kangen banget. Allah sabar. Insya Allah diganti sama Allah yang lebih baik. Amin. Diganti yang lebih sayang. Aku nggak tahu sih bisa dapet yang lebih apa enggak, jujur. Karena aku ngerasa emang kamu udah full banget. Iya, tapi teman-teman Papa Udon, keluarga aku kayak bilang jangan sendirian sampai tua. Betul, nggak boleh. Gak boleh. Terus habis itu ya nggak apa-apa, nggak terlalu berduit, tapi yang penting baik ya. Tapi kalau bisa ya berduit plus baik. Iya. Pasti ada ya Habibi. Pasti Habibi come to Dubai ya, masuk. Come to Kalimantan. Tetangga aku boleh DM langsung ya. Iya. Emang kalau nggak ada ya saudara gitu? Baik. Arabi. Nanti aku kenalin ya. Arabi, Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Beda endurance sama Jepang. Kayaknya aku bisa deh. Gila, bahasannya 17 plus. Oke, sekarang aku mau nanya buat Baby Udon. Buat Baby Udon, iya, buat Baby Udon itu. Kazuki. Namanya siapa? Kazuki. Kazuki, artinya? Kazuki itu membawa kebahagiaan, ketenangan. Oke. Kazuki, Papa itu selalu bilang, selalu bacain buku buat kamu, dan Mama sudah melakukannya. Meskipun kamu gak bisa ketemu Papa, semoga lewat lisan Mama kamu bisa merasakan
peran papa, bahwa papa itu orang yang sangat Masya Allah sayang sama kita, nak. Papa selalu jagain kita, kamu jangan berkecil hati. Kalau kamu terlahir yatim, Rasul juga yatim, Allah jaga. Dan Masya Allahnya rezeki kamu, Masya Allah banget, kamu gak usah takut kekurangan. Apapun yang kamu mau lakukan, mama usahakan. Terima kasih sudah berjuang. Mama menyadari ternyata mama melewati kedukaan kehilangan papa gak sendirian, tapi sama kamu. Terima kasih sudah nemenin mama berjuang. Berjuang. Terima kasih. Mungkin kalau nggak ada Kak Suki, mama ikut papa aja. Nggak boleh. Nggak bisa live bareng aku dong. Aku ngeleleh aja jadi squishy. Gak makan, gak minum, tapi terima kasih udah nemenin mama berjuang melewati kedukaan ini. Thank you so much. I love you so much. Makasih. Thank you. Sabar ya. Aku doain dari hati aku yang paling dalam, hidup kamu bahagia. Masya Allah, makasih Kak Allah. Kamu dapat pengganti yang lebih baik, anakmu sehat, anakmu menyenangkan, mengisi hati kamu yang kosong. Amin. Menjadi lebih berwarna pastinya. Amin. Anak ini. Semangat ya. Terus dulu kita. Still Habibi ya. Still Habibi. Terima Oke, kasih. bye-bye. Bye. Thank you for watching. Thank you for watching.